ijazah yang konon ijazah atau foto yang dikeluarkan oleh para buzzer ini, coba kita lihat. Waktu itu langsung ngetit, itu palsu. Nah itu kalau dengan program ELA ini, itu akan kelihatan. Itu kayak ada penghilangan penghilangan barang bukti. Iya. Oh. Jadi nggak ada. Yang tahun 85 itu kosong. Jadi demi selembar ijazah ini banyak sekali sejarah yang diubah ya. Jokowi ini sudah betul-betul menipu ratusan jenderal. Jadi bisa kalau Pak Luhut itu coba-coba nekat bersaksi di sidang, bisa kena 7 tahun penjara ya? Ya kena lah, saya saksi semua. Emang apa yang dia saksikan lebih dari Pak Janes? Coba. Pak Luhut Panjaitan itu cuma berani di medsos aja. Nah, soal halal bihalal dulu ya Pak ya. Ijazahnya kita simpen nanti ya Pak ya. Ya. Simpen karena yang punya juga masih nyimpen terus. Oh iya, aku nggak dikeluarin ya? Nggak berani keluarin, sama buzzernya terakhir yang ngeluarin. Orang nggak ada. Nah, makanya mau dikeluarin gimana? Ya halal bihalal dulu. Halal bihalal. Ya. Sebenarnya yang pertama ini bukan halal bihalal Pak. Nah ini nih ada footage-nya. Nah adegan ini Pak Jokowi lagi datang ke tempat Pak Surya Paloh ditemani oleh Mbak Puan. Ya, jebakan Batman itu katanya. Oh ya? Iya. Saya kira sih, ya saya nggak tahu ya. Coba nanti ada yang mengklarifikasi. Katanya sih. Itu jebakan Batman. Kan pengakuan si Puan katanya dia tidak tahu itu. Saya diundang Surya Paloh ke situ, ternyata ada Jokowi. Ini sama tidak ngerti dia. Saya ngelihatnya kayaknya Pak Surya Paloh ingin mendamaikan Mbak Puan atau PDIP dengan Jokowi. Nah, benar nggak itu Pak? Tapi yang kedua, ada lagi di mana Mas Didit, anaknya Pak Prabowo, kalau belum tahu nih, malah pergi ke rumah Ibu Mega untuk halal bihalal Lebaran. Itu bagus itu. Setelah dari istana. Nggak hanya ke Bu Mega, dia juga pergi ke Oslo. Oh, ke Oslo ya? Maksudnya. Oslo bukan Solo. Oslo ya. Ya, Oslo. Dan tapi satu orang ini tidak pergi Pak. Tidak pergi ke tempat Bu Mega. Padahal Ibu Mega yang jadi dia menteri duluan. Makanya. Yaitu Pak Luhut Panjaitan. Nah, malah langsung terbang ke Solo alias Oslo. Alias rumah Pak Jokowi. Ada 3 orang di sana. Siapa aja Pak? Ya kan, L4 tadi ya gitu. Lu lagi tadi ya gitu. Kemudian yang masih dikejar-kejar kemarin tapi masih terus berusaha berkelindan ya, itu mantan Menteri Kominfo ya gitu, atau Menkop sekarang. Malah di sana berembuk dengan bekas presiden ya. Harusnya kan kalau dia punya program itu kan dibicarakan dengan presiden yang baru gitu. Bukan yang itu. Nah, itu jadi si Pak Budi Ari ya, sama satu lagi ya, dulu rektor UGM Pak Pratik. Yang mungkin mau membicarakan ijazah juga kali. Karena memang ada hubungannya nanti ada hubungannya. Habis itu kan terus kemudian keluar nanti yang kita bahas sore nanti. Maksudnya sore nanti itu habis ini nanti pada saat ujungnya pembicaraan kita. Gitu. Sama Bu Sri Mulyani ya, tapi terlambat. Terakhir. Besoknya dia datangnya. Betul. Tapi tadi kembali soal halal bihalal tadi ya, gitu. Sebelumnya yang Mas Mike ceritakan tuh kan sebelum Lebaran, ya kan, di mana tiba-tiba dari Oslo jauh-jauh datang ke Jakarta. Ya di sana terus ketemu pada saat diundang untuk buka bersama, ya kan. Nah, cuman kan kagetnya kan di sana ternyata ketemu dengan Bu Puan kan, gitu. Nah, dia memang kalau niatnya baik itu harusnya juga selesainya baik. Cuman kan akhirnya kan yang keluar kan, waduh ini kena jebakan Batman. Gitu ya. Iya, pengakuannya Puan jelas di situ. Dia diundang ke sini sama Pak Surya Paloh. Tiba-tiba saya tidak tahu ada Pak Jokowi. Berarti dia merasa dijebak. Berarti dia ditipu. Bukan ditipu sih, nggak dijebak. Oh, dijebak. Kalau ditipu beda ya. Pidana. Ditipu ada duitnya ya, kira-kira gitu ya. Ditipu soal ijazah itu kalau ditipu. Ijazah ditipu ya. Kalau ini dijebak. Jadi harusnya Ibu Puan sedikit marah lah ya, karena sudah dijebak seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Dan saya lihat juga Pak Jokowi bertanya-tanya kepada Ibu Puan soal Danantara. Jadi kayak mereka berdiskusi ya. Padahal Pak Jokowi kan Dewan Pengarah. Ngapain diskusi dengan Ketua DPR? Tapi ya sudahlah. Tapi yang penting lagi Pak, sama saja itu kan juga aneh itu. Kayak seolah-olah kan Puan kan melaporkan Danantara itu kepada Jokowi gitu kan. Ini kan pembicaraan yang lucu gitu loh ya Pak. Yang
Puan selaku Ketua DPR, sementara Jokowi sendiri adalah menduduki jabatan di Danantara. Iya. Ngapain mereka bikin sandiwara gitu loh, ya kan? Gitu. Oh, jadi menurut Bapak itu sandiwara? Loh, iyalah, gitu. Saya kira mereka memang diskusi beneran gitu. Enggak ya? Seolah-olah rakyat melihat ini ada pembicaraan. Padahal kan Danantara itu kan memang ya sudah diputuskan. Ya udah jelas. Tapi kan alhamdulillah berkat juga desakan masyarakat, kan belum nampak muncul tokoh-tokoh yang dulu dikhawatirkan masuk di Danantara kan gitu. Kan ada kekhawatiran juga dulu. Yang inisialnya K. Betul, inisialnya K. Ya. Ketua umum salah satu partai. Nah, coba di Google. Kalau di wayang saya biasa mentaskan sebagai Bagong Cilik. Ya, gitu. Bagong Cilik. Adiknya Petruk. Ya, Petruk lagi nih. Nanti ada misalnya ya gitu. Nah, terus setelah itu kan memang ada halal bihalal yang harusnya kan sekarang yang presiden kan Pak Prabowo. Iya. Tapi Pak Jokowi tidak datang. Makanya itu ke istana. Mantan presiden ke-6 saja. Pak SBY datang. Iya kan, ke istana. Masa yang satu yang jauh lebih muda, malah mager. Mager ya? Ya kan mager itu. Ya kan mager, nggak pergi kemana-mana. Kalau menurut Pak Janes kenapa beliau itu mager? Kemana? Ya Pak Jokowi kan tidak datang ke istana, nggak datengin Pak Prabowo. Nanti kalau dia datang dibilang lagi bonekanya Jokowi si Prabowo. Walaupun itu takutnya begitu ya? Itu, jadi itu juga. Jadi saya bilang juga Jokowi itu kan sebetulnya Luhut Panjaitan paling menonjol sekali bahwa dia betul-betul orang Jokowi. Kenapa? Yang masih dipakai Prabowo. Udah jelas si Jokowi itu seorang pengangguran. Masa masih ke Solo juga? Kok bisa pengangguran sih? Kemana-mana kayaknya sibuk gitu kok dia. Pengangguran besar-besaran. Dia kan nggak pengangguran Pak. Dia kan Dewan Pengarah Danantara. Itu Danantara udah nggak jelas. Berarti pengangguran pekerja yang tidak jelas dong. Tidak jelas. Iyalah. Oh iya, emang kenapa kalau Pak Luhut datang ke Oslo alias Solo? Itu sudah sebetulnya sudah betul-betul di mana kalau saya bilang menjilat, tapi memang gara-gara Jokowi dia dipakai, mau diapain coba? Menjilat Pak? Iya, kalau Pak Luhut Panjaitan ini kayaknya jadi buzzer, jadi betul-betul jadi buzzernya Jokowi. Satu lagi Pak, menarik omongannya. Jadi buzzer atau jadi boxer? Boxer sama buzzer hampir sama, cuma boxer nggak bisa. Soalnya kan terakhir dia kan seperti boxer itu, dia kan bilang nggak ada salah. Saya berjanji. Dia berani menjadi saksi hidup nih. Iya. Saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Iya, gila. Itu lagi pernyataan. Kalau masih hidup. Enggak. Makanya Pak Luhut Panjaitan ini dia mungkin beda tentara. Masalah alih bahasa kalimat tidak bisa membedakan yang mana saksi hidup, mana saksi mati. Dia mengatakan bahwa Jokowi tidak ada melanggar konstitusi, tidak ada melanggar ijazah palsu. Saya saksi hidup. Loh, emang yang lain udah pada mati? Iya. Pak Janes kan menyaksikan juga. Saya saksi semua. Emang apa yang dia saksikan lebih dari Pak Janes? Coba. Pak Luhut Panjaitan itu cuma berani di medsos aja, di medsos. Cuma teriak-teriak karena nggak ada hukumannya, nggak ada apa. Apalagi di seorang pejabat. Tapi coba ikut Pak Luhut jadi saksi meringankan di pengadilan sidang yang sidangnya daripada yang di pengadilan Jakarta Pusat. Apa tuh sidang jasa palsu? Coba Bapak saksi yang Egy Sujana yang melakukan. Egy Sujana, iya. Coba Bapak jadi saksi meringankan Jokowi. Bahaya Bapak, tahu nggak pasalnya? Pasal 242. Barang siapa mulai keterangan palsu di muka sidang 7 tahun penjara. Coba Bapak berani nggak? Bapak seorang jenderal loh. Datang aja. Jangan ngomong di medsos saja. Iya, datang aja saya saksi bahwa Jokowi tidak ada terbukti. Atau ijazahnya yang palsu itu keterangannya atau ijazahnya? Keterangan palsu sini. Dua-duanya palsu. Jadi bisa kalau Pak Luhut itu coba-coba nekat bersaksi di sidang, bisa kena 7 tahun penjara ya? Ya kena lah, memberi keterangan palsu, jangan cuma medsos dong, berani di sidang pengadilan daftarkan, karena pengacaranya kok daftarkan aja, dia saksi meringankan si Jokowi. Ya. Apalagi ini menarik nih Pak Janes dan Mas Mike. Ada satu orang lagi seorang pakar IT dari UGM juga, Desmond Siulan Sianipar itu kan mengatakan 11.000 triliun persen. Iya. Ya kan, itu ijazah itu palsu. Ya. Nah, artinya kalau yang satu bilang palsu, yang satu bilang enggak. Ini kan nggak mungkin dua-duanya benar kan? Betul. Nah, kita tunggu ini. Apa yang nanti benar. Dan
langsung aja di muka persidangan dan jangan kayak kemarin lagi ya Pak ya. Ya. Kemarin kan ada tuh sidang yang awalnya dibuka, lama-lama ditutup. Terus ini dibuka aja terus. Iya. Biar kita sama-sama tahu. Sampai bilang Pak Sianipar itu, respon Sianipar ya, mengatakan bahwa 99 triliun % palsu. Berarti Jokowi ini sudah betul-betul menipu ratusan jenderal. Kok jenderal Pak? Kan cuma Pak Luhut jenderal yang dia tipu. Ratusan. Kan dia panglima tertinggi Republik ini, panglima loh. Padahal ijazahnya palsu, ditipu semua. Masa kita diam aja sih? Iya ya. Tapi memang menarik ya kasus ijazah ratusan jenderal loh ditipu. Karena kalau ada jaminan tadi ya, katakan malah itu jaminan ya. Kemudian rektor juga berani menyampaikan, tapi rektornya kan hanya bilang ya kami meyakini, hanya meyakini aja, ya kan. Sementara dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta itu kan pegang itu. Tapi kan sempat memang pada saat dia pegang itu awalnya itu kan memang dia tidak sampaikan itu kepada masyarakat, kepada media aja waktu itu nggak dikasihkan itu sebenarnya. Ya itulah yang membuat kenapa itu tertunda cukup lama, dan memang saya harus bilang ya, Pak Janes dan Mas Mike dan juga semua pemirsa podcast Tentara, memang ini keberuntungan dan sekaligus keberhasilan, sekaligus kehebatan dalam tanda kutip ya, saya bilang Rismon Sianipar itu, karena dia datang ke Jogja bersama istrinya, dia nyari itu, dan itu dulu memang pernah saya lakukan tapi nggak boleh. Saya dulu berkali-kali itu datang ke UGM minta ke perpustakaan. Padahal Pak Roy juga alumni UGM ya. 5 tahun yang lalu sebenarnya apa yang sudah didalilkan oleh Mas Rismon itu pernah saya katakan, ada di Twitter saya. Ya kan, gitu. 5 tahun yang lalu persis, bahwa begitu Sigit Sunarta itu pegang buku skripsi, buku skripsinya, saya langsung waktu itu langsung ngetit itu palsu. Gitu. Wow. Ya, karena kelihatan dari hurufnya Times New Roman waktu itu kita bisa menebak gitu loh. Gitu. Dan bisa melakukan analisis, cuman kita kan harus memastikan. Jadi harus datang ke UGM. Nah, waktu itu saya nggak boleh lihat gitu. Tapi alasannya macam-macam itu. Datanya coba disorot, kita lihat nih datanya nih. Data sertifikat itu jelas ini. Sertifikat jadi di situ satu nomornya juga janggal. Betul. Satu juga jurusannya nggak ada. Nah, itu saya bingung tuh Pak. Loh, kenapa jurusannya dicoret? Nggak ada, bukan dicoret, nggak ada. Saya lihat di situ tuh. Iya, dikosongin kan? Ya memang jurusan Blok M kali. Ada jurusan Blok M. Yang lucu juga gini, ya. Di samping itu dia kan juga pernah dalam sebuah wawancara bersama seseorang yang namanya Kasmujo, ya. Pak Kasmujo yang dikatanya itu dosen pembimbingnya. Iya, yang bilang rektor pembimbingnya itu. Dia dosen pembimbing. Terus dia bilang jurusannya apa, jurusannya tentang teknologi kayu. Padahal nggak ada teknologi kayu itu kan. Teknologi kayu. Jurusan saja salah misalkan. Kan aneh banget. Ya terus kok dia ngomong dia paling lucu Pak Jokowi wawancara, itu adalah dosen pembimbing saya. Loh, kok satu umur mereka satu dosennya? Seumuran. Yang paling lucu lagi, kalau itu dosen pembimbing skripsi, kan itu kaitannya kan skripsi. Iya. Dia bilang kan waktu itu, nggak tahu ya udah berapa kali bolak-balik dan Pak Kasmujo ini galak sekali gitu. Itu kan bukan pembimbing dalam arti pembimbing mahasiswa, tapi pembimbing skripsi kan. Lucunya di skripsinya nama Kasmujo sama sekali nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Memang jangan-jangan ini pembimbing palsu juga Pak. Nah makanya tuh, jadi nama Pak Kasmujo nggak ada. Kemudian nama dekan yang sekarang lagi diperbincangkan. Karena dekan itu disebut-sebut pronunciation-nya juga salah, hurufnya juga salah. Iya betul. Anaknya, ini anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang berada di Australia mengkonfirmasi, bapak saya itu gitu loh. Bukan namanya. OE. Bukan OE. Gitu loh. Kayak Soekarno gitu ya contohnya. Deskripsinya tertulisnya OE. Gitu loh. Itu pun anaknya sendiri loh ya. Kemudian bapaknya sendiri pernah nulis buku ya itu yang katanya dekan itu dia menulis jabatannya pada saat tahun 83 sampai dengan 86 itu beliau sebagai dekan. Gitu. Tapi dalam perjalanannya dalam skripsinya Jokowi ini itu dekannya lain lagi namanya. Nah, jadi kan ini kan memang aneh banget. Memang tidak ada yang kepalsuan yang kalau betul. Bisa dibuktikan ini Pak Roy, masyarakat juga biar tahu, bisa terbukti ya apa tidak ini semua persoalan. Jangan cuma berani di medsos, datanglah ke pengadilan sidang yang di pengadilan Jakarta Pusat. Silakan. Kita di situ. Sebentar lagi terbuka kan memang ada. Sebentar lagi ada. Artinya tidak pun saya pengadilan, ada hubungannya dengan halal ini. Oh, apa Pak? Ya, kita kan mau datang ke Jogja. Tanggal 15 April besok itu ya itu untuk menyampaikan kepada rektor, kita mau ketemu rektor, ketemu dekan gitu ya, kita pengen lihat gitu loh, mana
buku skripsinya yang katanya asli itu, ya, kita uji langsung, ya gitu. Kalau teman-teman kemarin banyak mengira, aduh nanti kan harus uji karbon pakai apa, enggak, cukup nanti kita bawa scanner, ya, kemudian itu lembar-lembarnya kita cek dengan scanner, itu bisa kelihatan nanti kita analyze dengan besar. Huruf yang digunakan itu adalah huruf asli tahun 85 atau huruf baru di atas tahun 90-an. Yang didalilkan oleh Mas Rismon itu nanti bisa ketahuan, ya. Bahkan juga kita mau lihat sejarahnya Fakultas Kehutanan UGM itu dekanya tahun berapa aja, gitu loh. Jadi supaya clear, jangan sampai ada sejarah yang diubah-ubah. Soalnya ada juga sejarah yang diubah-ubah. Misalnya setelah beliau itu meninggal, Pak Dekan itu, kemudian diralat di dalam obituarinya, di dalam ceritanya, beliau itu pernah menjadi dekan hidup, ya, setelah 13 tahun ya, diralat. Ini kan aneh banget. Jadi aneh. Tapi yang terakhir yang menarik sekarang gini, ya itu kan nanti akan ada rame ya. Jadi demi selembar ijazah ini banyak sekali sejarah yang diubah ya. Sangat. Itu supaya ini benar, supaya satu dokumen ini benar. Itu gitu ngaconya begitu. Pemimpin negara loh menipu begitu, ngeri banget. Ini kalau memang terus terang aja, kalau pemerintah tidak segera mengambil keputusan, hati-hati, rakyat akan marah sekali. Karena mereka ditipu loh. Tapi kan sudah hidup Jokowi, apa masih mungkin, Pak? Berarti ikut terlibat dia mendukung pemalsuan. Wah. Kalau saya saran ke Pak Prabowo sih jangan terlibat. Iya. Ngapain ikut terlibat? Benar. Orang lain yang udah berbuat kok kita ikut terlibat. Harusnya beliau segera memutuskan itu ya Pak Janes ya, supaya demo di masyarakat itu juga tidak salah sasaran. Iya. Hati-hati loh. Ini hati-hati loh. Biar politik kita adem, ini mulai panas loh. Udah mulai panas. Habis lebaran ini nggak tahu kayak mana lah. Aduh. Padahal harusnya lebaran adem ya, bermaaf-maafan. Kan yang tadinya sempitan jadi lebaran. Masa lebaran. Udah lebar. Kalau teman-temannya Pak Janes kan bilang, kini sudah lebaran. Mau lebar mau sempit sama aja. Kayak Pak Luhut tuh, saya jadi saksi hidup berlebaran gitu. Berlebaran. Tapi kembali lagi pada kasus ijazah ini ya. Itu kan sekarang kan lagi rame itu, karena gara-gara nanti ada penggambaran, ada visualisasinya dalam wayang nanti ya. Nah, bahwa mendadak seperti di komando dari Solo tadi, ya selepas ada yang bilang saya saksi hidup tadi, itu kan baser tadi, boxer sama ceboker. Yang biasa nyepokin itu kan keluar semuanya dengan satu tone, satu nada. Mereka keluar seolah-olah ini loh foto ijazah asli dalam tanda kutip itu. Nah, kemudian kan semua kan bertanya-tanya. Nah, kalau gitu kenapa dari dulu nggak dikeluarin gitu loh. Nah, cuman saya nggak langsung percaya gitu aja, Mas. Apa yang Bapak nggak percaya dari foto itu? Dari foto itu kan ada analisis. Kita tayangin nih. Ya, kan ada analisis yang sudah kita lakukan kemarin ya. Nanti bisa detail kelihatan itu di dalam tayangan. Saya melakukan analisis namanya ELA. ELA itu Error Leaving Analysis. Error Leaving Analysis itu kita bisa menguji foto itu asli atau tidak. Nah, tapi ini memang tidak bisa digunakan untuk mendeteksi wajah. Kalau wajah saya pakai face recognizer. Kalau ini misalnya ada dokumen. Dokumen. Misalnya dokumen itu sudah ada editingnya. Nah, itu kalau dengan program ELA ini itu akan kelihatan dia di retouch atau enggak. Makanya saya bandingkan di sini, ya gitu. Itu ada foto, nggak usah jauh-jauh daripada nanti orang lain juga tersinggung. Ijazah saya aja. Ini ijazah Pak Roy ya? Ya, ijazah saya ini tahun 91 ketika saya lulus. Ya. Itu kalau ini terbukti lah, 100% lah, nggak perlu diuji lagi, ini asli ya gitu. Kalau bohong nggak mungkin. Saya sama-sama UGM lagi, Pak. Sama-sama UGM ya. Ijazah ini dalam kasat mata orang kelihatan, tapi begitu dimasukkan dalam software ELA. Ya, untuk memeriksa error leaving analytic ini akan kelihatan mana yang kemudian bercak itu asli, mana yang tidak. Jadi dalam tampilan ELA ini kan tadi kelihatan gitu bahwa itu masih bisa dibaca juga. Tulisan ijazahnya pun meskipun itu hitam, ada bercak-bercaknya masih bisa kelihatan. Nah, tapi ijazah yang konon ijazah atau foto yang dikeluarkan oleh para basar ini, coba kita lihat. Itu jelas banget tampilannya udah nggak kayak, jangankan bisa dibaca. Udah kayak, maaf ini, udah kayak kotoran-kotoran burung aja yang jatuh. Itu pecah-pecah dia. Karena berantakan ya dia. Berantakan. Yang begitu berantakan, ini ilmiah loh nih. 100% ilmiah nih. Kalau berantakan berarti itu sudah ada retouch.
gitu loh. Makanya kan banyak juga tuh Pak Janes orang yang menduga ini kok fotonya kayak di atas capnya ya gitu. Iya, kan? betul. Iya, betul. Nah itu, jadi jangan hanya dengan kasat mata saja ya, tapi dengan software AI ini akan ketahuan. Ya kalau saya sebagai orang awam ya, yang suka main Instagram juga, kan di situ orang suka-suka ngedit foto juga. Ya. Apa kulit yang agak gelap kayak Pak Janes kadang-kadang bisa jadi putih, kan kira-kira gitu ya. Biar dia aja yang kena. Nah, tapi saya ngelihat warna kertasnya itu sudah agak tua. Ijazahnya yang katanya ijazah itu ya. Tapi fotonya materainya itu kayak masih baru, Pak. Iya, padahal kan itu materai Rp1 di zaman dulu. Iya, ya kan? hijaunya masih terang sekali. Ya, dan fotonya kan juga, foto yang ditempel itu kan banyak orang yang mempertanyakan juga. Masa seseorang ya, Pak Janes, kayak kita punya foto ya, mulai dari tamat SMA, kemudian mahasiswa, kemudian lulus, tuh fotonya sama aja pas foto. Gitu-gitu aja. Itu foto yang digunakan sama. Itu juga. Terus pakai ini lagi, pakai kacamata. Iya kan? Itu benar-benar nggak boleh. Jokowi dari mana? Iya. Betul, saya juga ingat itu, Pak. Nggak boleh. Ijazah itu waktu saya kuliah juga nggak boleh pakai kacamata kita Mohon maaf fotonya. ini, selain kacamata, zaman dulu juga memang tidak diperbolehkan lagi pakai kerudung hijab ya. Kalau sekarang sih karena ada perubahan aturan, boleh pakai kerudung. Tapi kalau dulu nggak boleh pakai kacamata. Saya ingat itu, Pak. Saya nggak pakai kacamata disuruh buka. Iya. Mana pakai kacamata? Mana ada ijazah pakai kacamata, ya kan? Itu sudah kan yang berikutnya lagi kan. Makanya foto itu kan kayak ditempel. Nanti kalau kayak seperti Jokowi udah marah nih pemalsu ini, kau gila kau jadi ketawa semua. Gue nggak pintar kau. Dimarahin yang memalsukan itu. Karena dimarahin, nanti takutnya dimarahin, ntar gue kasih tau nih, Pak. Iya. Akhirnya nggak mau jadi dimarahin. Terus banyak lagi loh Pak Janes, ya, yang kemudian keanehan-keanehan. Kan ada juga kalau kita masuk ke program repository UGM ya, itu kita untuk melihat apakah berkas-berkas zaman dulu atau ada. Itu kayak ada penghilangan penghilangan barang bukti. Iya. Jadi nggak ada. Yang tahun 85 itu kosong. Oh ya. Iya, adanya cuman punyanya Jokowi ini gitu loh. Wow. Jadi kalau dikatakan mau diperbandingkan dengan yang lain-lain nggak ada. Nah, itu juga saya berpikir ya, Pak. Iya. Kemana semua? Masa nggak ada sih ini pemirsa kita nih yang lulusan UGM tahun 85? Ayolah muncul komen atau apa sengaja. Kalau kecuali dibilang dia fakultas UGM dari fakultas kedokteran, fakultas hukum banyak. Ini ketuhanan. Ketuhanan ini dong, apa? Langsung ke Allah, ini aja ke kuburan aja, ke kuburan. Nah, satu lagi juga kan yang kemarin juga dipertanyakan kan, katanya kan wah itu asli fontnya. Nah, yang aneh kan juga mulai muncul pemaksaan seolah-olah teman-temannya semua tuh hurufnya juga sama. Iya. Ya kan bedarkan itu di sosmed ya. Halaman pengesahannya dari ada beberapa orang lah kata teman-teman. Tapi lucunya semuanya nggak ada tanda tangannya. Nggak ada. Jadi salah juga. Konyol juga ini. Jadi pantas ya Pak Luhut ini hanya berani jadi saksi hidup di medsos ya, Pak? Iya. Di muka sidang ayo kalau kita dibawa ke sidang nih. Ayo pengen saya minta tadi kepada Pak Luhut, tolonglah kalau mau berani menjadi saksi hidup untuk membela Jokowi, datang aja ke pengadilan. Nah. Tapi sebenarnya so simple lah gitu. Nggak perlu melibatkan orang-orang. Jokowi pun nggak perlu hadir gitu. Cukup Cukup misalnya dia tunjukkan saja ya, atau mungkin ada kepercayaan dia lah ya. Tunjukkan saja ini loh ijazah aslinya. Sudah. Nah, nanti misalnya badan yang netral yang memeriksa itu. Kalau misalnya Bareskrim mau memeriksa silahkan atau Labkrim. Tapi kalau enggak kita minta organisasi internasional periksa itu dengan uji karbon gitu ya misalnya. Periksa. Tapi kalaupun yang independen ya. Ya, kalaupun itu tidak mau dilakukan ya sudah cukup skripsi aslinya nanti kita periksa. Gitu. Bisa udah skripsinya. Kalau skripsi kan bukan satu lembar banyak. Iya tebel. Gimana malsuinnya, Pak? Alasannya hilang. Selembar gampang malsuinnya. Iya, makanya kan di skripsi itu kan aneh kan beberapa yang sudah kemarin terungkap bahwa dari setelah halaman pengesahan itu kan semuanya kan ketikan mesin ketik tenaga uap itu uap manusia itu ya. Mesin ketik biasa itu termasuk halaman ucapan terima kasih yang juga ada nama Kasmujonya itu gitu. Tapi lembar pertama judul dan lembar pengesahannya kan di print pakai yang mesin pakai komputer. Pakai Windows. Kalau udah pakai Windows. Fontnya Times New Roman itu. Ya, Times New Roman. Ya, itu kan memang aneh gitu. Oh, berarti
ini hanya bisa dibuat kalau dia punya mesin waktu, kira-kira gitu. Maju ke depan gitu. Nah, itu memang sekali lagi tahun 90 saya sudah men-tweet itu gitu. Tahun 2020 saya sudah men-tweet itu dengan mengatakan bahwa ini palsu. Ya, cuman waktu itu karena keterbatasan ya. Iya, bukan keterbatasan, memang dilarang waktu itu. Dilarang ya, melihat gitulah. ya gitu. Saya datang itu udah nggak boleh gitu aja. Oh, ya nah, mungkin kalau Pak Roy kan udah dikeker lah, udah dari jauh. Itu mau datang tuh. Makanya saya pun salut kepada Respon ya. Dia punya novelty atau punya kebaruan kalau dalam istilah penelitian. Ya, dia datang bersama istrinya, dia pegang skripsi itu. Sayangnya dia tidak men-scan, dia hanya memfoto. Tapi itu cukup lah gitu. Kan dia mempotret dan dia membuktikan kalau itu palsu gitu loh. Karena hurufnya huruf baru gitu loh. Wah, tapi satu lagi Mas sebenarnya. Kalau sebenarnya kan kita tunggu. Berani nggak Jokowi gitu misalnya dalam sebuah pertemuan, kan ini juga banyak sekarang beredar kan video-video di YouTube. Ada ya halal bihalal ini kan banyak pertemuan-pertemuan para alumni. Kan gitu. Alumni Salman ada kemudian. Dia datang dong di pertemuan alumni kemudian pakai baju kaos misalnya gitu. Wah, apa lagi? Ini alumni nih, jelas. Oh, ini keluarga ya. alumni ini S1 saya. Oh, Visipol. ini berarti bukan ketuhanan. Keluarga alumni Fakultas Sosial Politik UGM. Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Nah, kalau dia berani pakai ini, kehutanan. sentel dia. Gak ada, kehutanan, gak ada. Ya kan? Di hutan, di IKN, di IKN. Saya bisa, di IKN Fakultas saya bisa Kehutanan. pakai baju ini tiga versi ya gitu. Wah, misalnya alumni. Coba dilihat tuh pakai kamera tuh. Kameranya kasih alumni lihat. Visipol nih S1. Kemudian alumni Public Health UGM S2 juga. S2-nya. Ada. Kemudian alumni doktor dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ada juga gitu loh. Jadi kalau dia berani, tampil dong dia gagah gitu. Jangan hanya teman-temannya suruh ngomong. Iya, bahasa-bahasanya itu. Iya, kalau teman-temannya suruh ngomong kayak ini. Nah, baru keluar nih, wayangnya nih. Baru keluar seru nih. Cakat Dewa Badoro, bumi kujang kajing. Sekarang itu kan yang keluar, kan ibaratnya ini. Nah, ibaratnya kan orang-orang busuk ini. Siapa nih? Wih, ini para buzzer. Buzzer-buzzernya. Ya, para buzzer. Ya memang muka-muka mereka kayak buzzer Nah, sih. iya, memang ini buzzer tuh kayak gini nih. Emang muka-mukanya kayak muka buzzer. Kayak boxer ya. Oh, buzzer. Boxer yang siap bersaksi, saksi hidup, saksi hidup. Saksi hidup yang mana nih Pak? Yang mau saksi hidup? Yang ini pokoknya hitam-hitam lah. Saksi hidup sampai saksi mati. Ini saksi mati nih. Dia ada saksi mati juga kan. Udah sampai mati ya. Bersaksi. Ya demi membela. Saksi pocong. Nah, demi membela ini. Wow. Tapi ini benar. Kenapa saya ngeluarkan lagi Petrokratu ini? Iya. Kisah huru hara semacam ijazah palsu ini. Iya. Itu ada dalam bagiannya di kisah Petruk Jadi Ratu. Jadi Petruk Jadi Ratu waktu itu, waktu dia kemudian menemukan jimat Kalimasada yang kemudian dipakai sebagai mahkota itu. Mahkota. Dia kemudian menyebarkan kabar bohong. Iya. Yang kemudian diedarkan oleh para buzzer-buzzernya ini. Tapi bukan berupa ijazah ya? Oh, bukan berupa ijazah. Beda. Zaman dulu nggak ada ijazah. Oh, zaman dulu nggak ada ya? Tapi artinya para pujangga kita sekali lagi itu sudah benar-benar merancang ya, udah benar-benar tahu masa depan gitu. Dan sekarang kan yang muncul kayak gini, sehingga memang kemudian muncullah para pembantu-pembantunya yang kemudian ini masih ada banyak nih. Waduh, stoknya banyak sekali nih. Para setan-setan yang berbeda. Loh iya, ini setan ini. Ya kan mengeluarkan yang katanya ini loh ijazahnya asli difoto gitu. Nah, kemudian setelah kemudian tuh beredar keluar, ya kan untungnya diperiksa. Nah, periksa. Nah, kita periksa dan kemudian sempat juga nah ini yang tadi Bagong Cilik tadi. Bagong Cilik. Nah, jadi jangan lupa loh, ini masih ada komanya cerita-cerita pewayangan ini. Kita kan sekarang lagi bahas ijazah palsunya bapaknya. Iya. Lain waktu. Loh, ini maaf kata nih, ini namanya itu berarti Fufafa. Oh ini yang Fufafa ini. Fufafa ini. Nah, ini itu adanya Fufafa. Ini adiknya. Ini sih Kaisar mau masuk Wah, disebut lagi. Ya. Dari tadi inisialnya doang kan disebut. Apa orang itu Keluar lagi nih. Nanti tunggu waktunya Mas Mike dan pemirsa semua podcast ya. Itu ijazah dia itu juga kita bongkar. Oh. Ijazah Singapura ya? Apa ijazah mana tuh? Singapura ruko. Bikinan ruko.
Ya kan? Itu kayak bikinan jalan. Lebih parah ini. Oh, parah ini daripada yang parah banget. Iya. Itu lebih parah ini. Katanya S1, bahkan dulu katanya S2. S2 di UTS, University Technology of Sydney. Banyak terlibat. Yang ternyata hanya program matrikulasi. Waduh, tampang jelas ya. Artinya sampai kepada orang-orang. Nah, ini yang tadi siapa lagi nih? Ini Togok. Ya, Togok yang kemarin ketemu juga ikut rapat tadi ya di Oslo. Situ. Ini sih yang mau bikin ini besok satu saat kita ceritakan juga soal koperasi. Koperasi yang dibiayai pakai duit rakyat, tapi untuk kepentingan sih dia. Iya. Gratis. Iya, 75.000 dinaikkan jadi 80.000. Berarti kalau ngurusin koperasi jadi gendut begini lah Pak ya. Makanya. Ya jadi kayak kau itu ke warung apa? Warung buncit. Nah, warung gitu. buncit. Warung buncit itu nama jalan loh. Iya, tapi ini warung buncit ini. Iya, perutnya buncit. Nanti Gitu. nanti para penduduk warung buncit marah loh ke Pak Janes. Bukan. Oh, jangan ya. Ini itu kan. Jadi ini warung buncit itu. Dibilang nih. Kita kalau mau buncit nih. Kalau kita mau ke Depok dari Pancoran harus lewat warung buncit. Iya. Memang ini namanya juga buncit kan. Dia kan Prabu Kantong Bolong. Oh iya. Kantong bolong yang isinya 11.000 triliun. Wis. Padahal bohong. Makanya kan Respon bilang 11.000 triliun palsu. Itu dia ngambil dari 11.000 triliun % palsu. Palsu dari kantong bolong ini. Kita tunggu nih episodenya nanti pada saat halal bihalal di Jogja. Gitu. Wah, dan pada tanggal 15 Pak ya. Ya, dan nanti pada saat di Solo ya, kita ajak dia nyanyi. Kalau bisa nyanyi himne Gajah Mada. Nangis jak dia. Harusnya bisa Pak. Harusnya bisa karena kan ada 2 stansa itu, ada 2 bait. Kalau yang pertama mungkin bisa dia, karena kan bagi kami mahasiswa, mungkin dia mau pernah jadi mahasiswa, mungkin. Tapi kalau yang bait kedua, waktu nyanyi nanti harus dilihat bagaimana kejujurannya, karena awalnya bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tuh Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Gila, itu memang betul-betul. Itu nggak di alma mater. Kalau itu sama sekali tidak dilakukan. Kalau ditahu anilnya lagu ini nggak mungkin dilakukan sama si Joko apalah itu. Jadi nggak mungkin dia bisa hafal Pak ya? Bukan nggak mungkin, karena dia bukan mahasiswa UGM. Iya, karena saya juga nggak tahu lagu itu. Karena saya nggak sekolah di situ kan. Nggak apa-apa. Di situ dulu. Makanya tadi saya nyanyikan. Ya. Untuk membuktikan kalau seorang yang mengaku alumnus dan alma maternya adalah Universitas Gajah Mada, ya, dia pasti tahu dan dia pasti hatinya pasti bergetar ketika menyanyikan lagu himne Gajah Mada ciptaan Sutasoma dan aransemennya oleh Pak Narno ini. Ya, gitu. Artinya dia harus ngerti itu gitu. Tapi kalau dia kemudian waktu itu bisa menyanyikan, apakah dia alma maternya Gajah Mada? Itu, Pak. Jangan-jangan ya seperti tadi dibilang sama Pak Janes, saksi hidup ini aja yang nanti membuktikannya kan gitu. Iya.